semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu. Sebelum kita mulai memuji memuliakan Tuhan, mari kakak undang semua bangkit berdiri. Kita semua mau berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu baru buat kami semuanya, sehingga kami pagi hari ini boleh menikmati Tuhan ibadah online ini. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk kami memuji Tuhan dengan sukacita dan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, di hati kita akan merasa sukacita. Kita pujikan lagu ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita pakai dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, goyang badannya, kiri kanan. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, kita lanjutkan pujian kita yang kedua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Berdiri sedikit waktu lagi adik-adik ya. Tidak capek kan? Kita semua mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi engkau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik, sungguh kasih Allah sudah terbukti ketika Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti akan menjemput kita kali kedua untuk kita boleh masuk surga, tenang hidup di hadapannya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur,
bersama adik-adik. Kita akan menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau sudah sediakan waktu untuk kami memuji Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, sehingga kami mendapat berkat dari firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang disayang Tuhan. Selamat pagi Papa, Mama, dan kakak-kakak yang menemani. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pagi hari ini secara online. Kita mohon kemurahan Tuhan agar kita boleh segera beribadah secara onsite adik-adik. Bisa tatap muka, bertemu muka dengan kalian ya adik-adik. Kita mohon kemurahan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu. Adik-adik, kalian minggu yang lalu sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Bahwa Tuhan memanggil dan memakai seseorang untuk maksud dan rencananya. Apakah adik-adik masih ingat? Siapakah dua tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan? Kakak berikan clue-nya ya. Yang pertama dimulai dengan huruf A. Yang kedua dimulai dengan huruf M. Siapakah mereka yang dipakai oleh Tuhan itu? Ya, benar adik-adik. 1. Abraham. 2. Musa. Kalian sudah belajar tentang Abraham dan Musa yang dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang panggilan dan orang yang dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan belajar bahwa Tuhan juga bisa memakai anak muda. Adik-adik, siapakah anak muda yang dipakai oleh Tuhan? Kita akan baca sama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kitab Samuel 1 pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini judulnya adalah Samuel terpanggil. Adik-adik, melihat judulnya saja kalian pasti bisa menerka siapa yang dipakai oleh Tuhan waktu dia masih muda. Ya, benar adik-adik. Dari judulnya kita tahu bahwa Samuel adalah anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Samuel terpanggil. Ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah, dari ayat yang kita baca ini kita tahu bahwa Samuel dipakai Tuhan ketika dia masih muda, adik-adik. Kita akan baca ayat selanjutnya, yaitu ayat 19, 20, dan 21. Adik-adik nanti di rumah bisa baca sendiri dari ayat 1 sampai 21 ya, secara lengkap. Sekarang kita baca sama-sama ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dari firman ini kita tahu bahwa Samuel dari muda sampai dia besar senantiasa disertai oleh Tuhan. Karena Samuel mau dipakai oleh Tuhan. Yang ayat selanjutnya kita baca ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa
kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah, adik-adik, dari ayat 20 ini kita juga tahu bahwa Tuhan memakai Samuel sebagai seorang nabi. Tahukah kalian apakah nabi itu, adik-adik? Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah kepada manusia atau kepada umatnya. Kalau Samuel, pada zaman Samuel hidup itu, Samuel memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Di sini kita tahu, adik-adik, sejak Samuel dipilih dan dipakai Tuhan, Tuhan sering menyatakan dirinya dan melalui firman-Nya. Kalau tadi di ayat 1 dikatakan toh bahwa saat itu jarang firman Tuhan dinyatakan, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Tapi pada saat Samuel telah dipilih oleh Tuhan, Tuhan sering menyatakan dirinya kepada Samuel melalui firman-Nya. Firman-Nya inilah yang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, selain sebagai nabi, Samuel juga dipakai Tuhan sebagai hakim atas bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Tapi sayang, adik-adik, bangsa Israel pada akhirnya tidak mau dipimpin oleh seorang hakim. Samuel adalah hakim yang terakhir, adik-adik. Pada akhirnya bangsa Israel ingin dipimpin oleh seorang raja. Maka Tuhan memakai Samuel untuk mengurapi seorang raja bagi Israel. Raja yang pertama bagi bangsa Israel, adik-adik semua pasti tahu. Siapa, adik-adik? Ya, benar, Saul. Saul inilah yang diurapi oleh Samuel sebagai raja yang pertama bangsa Israel. Kemudian Tuhan juga memakai Samuel untuk mengurapi raja yang kedua yang menggantikan Saul, yaitu siapa, adik-adik? Benar, Daud. Daud adalah raja yang kedua dari bangsa Israel. Nah, dari cerita ini kita tahu, adik-adik, bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang dewasa, tapi juga memakai anak muda, seperti contohnya Samuel. Sekarang yang menjadi pertanyaan, adik-adik, maukah kalian semua dipakai oleh Tuhan? Nah, adik-adik, mari kita sama-sama baca di dalam 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita sama-sama baca. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan mau memakai kita semua. Tuhan telah memilih kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat ini tidak ditulis, tetapi orang-orang perempuan atau orang laki-laki atau anak muda, tidak. Tapi di sini tertulis kamulah, kamu semua, termasuk Kak Tanti, termasuk kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Semua terpilih, bangsa yang terpilih. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi umat kepunyaannya. Jadi orang yang percaya semua dipilih oleh Tuhan. Untuk apa, adik-adik? Di sini dituliskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, adik-adik. Yang telah apa, adik-adik? Memanggil kamu dari keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa adik-adik dari firman ini? Kita harus menjadi saksi buat Tuhan, adik-adik. Menjadi terangnya.
Kita bisa menjadi saksi dengan cara apa? Di sini ditulis memberitakan. Artinya apa adik-adik? Menceritakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang semua yang ada di sekitar kita. Khususnya kalau adik-adik ya teman-teman ya ada di sekitar adik-adik, kepada orang tua kalian, kepada siapa lagi? Opa, oma, atau tante, om. Mungkin mereka belum mengenal Yesus adik-adik, belum mengenal Tuhan. Jadi kalian bisa menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita, kebaikannya, pertolongannya, semua bisa kalian ceritakan. Itu kesaksian yang bisa kita lakukan. Selain itu, kesaksian selain melalui cerita, kita bercerita tentang Yesus, kita juga bersaksi melalui kehidupan kita adik-adik. Tuhan Yesus mau kita menjadi terang. Artinya apa adik-adik? Kehidupan kita ini bisa dilihat banyak orang. Perbuatan baik mengalir dari kehidupan kita. Contohnya adik-adik, kita sebagai seorang di rumah ya, menjadi terang di rumah. Kita bisa menjadi anak yang taat pada orang tua. Tidak suka membantah, tidak suka protes kalau disuruh. Tidak suka banyak alasan kalau disuruh adik-adik. Tapi kita dengan sukacita, dengan senang hati melakukan tugas yang diberikan orang tua. Di sekolah kita juga dengan senang hati, dengan penuh semangat Tuhan, adik-adik melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Kita rajin mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru-guru kita di sekolah. Di sekolah minggu juga adik-adik, saat kalian diberi tugas untuk melayani, kalian dengan sukacita menyambut. Kalian mau dengan sukacita belajar agar pelayanan kalian bisa menjadi berkat. Itu semua perbuatan kalian itu adalah terang bagi orang-orang di sekitar kita. Dan adik-adik, apa buktinya kalau kita sudah menjadi terang adik-adik? Sungguh kehidupan kita ini boleh dirasakan oleh orang lain, jadi berkat adik-adik, menyenangkan bagi orang lain. Tidak menjadi apa ya adik-adik, kalau ketemu kita tidak suka orang lain, itu tidak menjadi berkat adik-adik. Kalau ketemu kita males karena kita suka bertengkar, suka menjelek-jelekkan orang, suka apa adik-adik, mungkin kita suka apa? Berkata-kata kasar, bersikap kasar, tidak sopan terhadap orang tua, tidak ramah adik-adik. Kalau ketemu seseorang pura-pura nggak kenal, itu adik-adik ya, itu tidak dapat menjadi berkat ya adik-adik. Kita semua mau menjadi terang bagi Tuhan, dan kita mau terang kita semakin bercahaya adik-adik, semakin bisa dilihat oleh banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, apakah buktinya kalau kehidupan kita ini sudah menjadi terang? Kita baca adik-adik di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini adik-adik bukti kalau kehidupan kita ini sudah menjadi terang. Kita ini semakin disukai dimanapun kita ada. Di rumah kita disukai orang, disayang orang tua kita, karena kita sungguh-sungguh jadi anak yang menyenangkan bagi orang tua kita. Di sekolah juga, baik juga di lingkungan teman-teman kita disukai adik-adik. Teman-teman kita suka bermain dengan kita, suka berkumpul dengan kita. Jadi kita disukai dimanapun kita berada, di gereja juga disukai. Nah, dan terutama apa adik-adik? Disukai oleh Tuhan adik-adik. Karena apa adik-adik? Sebagai anak-anak Tuhan, kita suka memuji Tuhan. Kita suka datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya. Dan terutama apa adik-adik? Melakukan firman Tuhan. Itu pasti kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan juga kita akhirnya orang yang melakukan firman-Nya pasti disukai oleh manusia.
disukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kita semua mau belajar menjadi terangnya Tuhan. Kita mau belajar menjadi berkat bagi semua orang. Nah, kakak akan memberikan tantangan ya bagi adik-adik semua. Tantangan untuk anak-anak kelas kecil dan kelas pratengah. Kalian menghafalkan ayat 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Kalau untuk anak kelas tengah dan kelas besar, adik-adik membuat sebuah ayat ya, adik-adik menjadikan ayat ini bisa sebagai apa? Bisa dihias adik-adik ya. Ayat ini ya, ayat emas ini dihias. Kalian bisa seperti contoh berikut ini adik-adik. Ya, kalian bisa menuliskan ayat ini dengan tulisan yang indah di gambar-gambar atau bisa diberi hiasan apapun. Kalian ukuran kertasnya bisa sebesar untuk kertas pembatas buku boleh, atau sebesar kertas folio juga boleh, kertas kuarto juga boleh, sesuka kalian adik-adik. Kalian mau gunakan untuk apa? Karena ayat ini bisa sebagai ayat emas kalian yang bisa kalian pakai untuk mengingat gitu adik-adik ya. Ayat ini di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 Timotius pasal 4 ayat ini adik-adik 12 ya. Kita sama-sama baca 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan memberkati kalian semua ya. Kita tutup ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Engkau pakai sebagai alat-Mu. Kami mau Engkau pakai kehidupan kami agar boleh menjadi terang-Mu, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami, beri kami kekuatan, beri kami kemauan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan pimpin dan Tuhan selalu menyertai kami agar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini bersama semua orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, juga semua Ibu Rohani dan kakak-kakak kami, guru sekolah minggu kami, di dalam tangan-Mu. Engkau menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Evan, capek ya? Iya, Kak Glory, Evan, William. Sekolah minggu udah mulai loh tatap muka onsite-nya. Oh iya, mulai kapan ya? Pertama dan minggu ketiga bulan Juni. Ayo teman-teman, kita ajak teman-teman yang lain. Hai guys, sekolah minggu udah onsite loh. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di gereja lagi. Ada Kak Glory. Dari sama dari Kak Glory. Oke. Hai Kak Glory. Hai Glory. Gio, Vio, ayo kita ke gereja. Sekolah minggu sudah mulai loh.
Excel, sekolah minggu udah onsite loh, mulai bulan Juni, minggu pertama dan minggu ketiga. Jangan lupa datang ya. Wah, senang sekali ya bisa sekolah minggu onsite lagi di gereja. Tapi jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah teman-teman, sampai jumpa ya di gereja nanti. Kawan, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Dadah, sampai ketemu di gereja. Siapakah yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Musa, Apa arti kata taat? taat artinya tidak ada alasan titik.